yang aku selaku dari Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati pengurus FBCNU Kalididu, pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kalididu, Bapak Ibu, Bapak-Bapak pengawas Kemenag, Bapak-Bapak pengawas dari Korwil UPT Dinas Kalididu, Bapak Takmir Majelis Kehormatan yang berbahagia. Yang pertama, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak semua yang alhamdulillah walaupun dalam suasana puasa kita sore hari ini bisa berkumpul untuk satu ikhtiar pembentukan badan kerjasama masjid yang akan dilanjut dengan pembentukan unit pengumpul zakat. Yang kedua, perlu saya sampaikan terima kasih khusus kepada bapak-bapak donatur yang alhamdulillah dengan bantuan beliau-beliaunya acara ini bisa terlaksana. Secara khusus kami menyebut terima kasih kepada pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Kalididu, terima kasih juga kepada Bapak Agus DPRD dari Dapil 5 yang alhamdulillah dengan bantuan beliaunya acara pada saya bisa melaksanakan. Karena perlu sampaikan acara ini Bapak itu satu, tidak ada aturan Kemenag, tidak ada aturan Basnas. Jadi ini murni inisiasi kami di level KUA untuk acara ini bisa terlaksana. Yang berikutnya saya sampaikan sedikit mengulas tentang BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Sesungguhnya Poroyai itu organisasi lama, jadi sejak beberapa tahun sudah ada. Hanya hari ini Kementerian Agama Pusat itu membahasakan mengupayakan ada revitalisasi BKM atau menghidupkan kembali BKM. Nah, dalam konteks lokal Kalididu yang nanti kemudian insya Allah menjadi gerakan lanjutan, dan ini sekali laporan kepada Rumah Camat dan Kapolsek dan Ramil, gerakan lanjutan kami akan coba memfasilitasi satu, ada pencetakan buku-buku khutbah yang up-to-date, yang kontekstual di zaman. Kenapa ini penting, Pak Kapolda? Sekedar evaluasikan catatan kami di beberapa masjid-masjid itu yang termasuk tangan pikiran itu, namun buku khutbah lama terbitan tahun 70 tahun 80 dan namun diulang kali gitu. Jadi misalkan habis balik lagi itu, besok bisa habis balik lagi ke buku itu tanpa berupaya membeli buku khutbah baru yang kontekstual dengan problem zaman kekinian. Walaupun jajannya kasih aja ya juta-jutaan, tetapi tidak untuk itu. Jadi kontennya dibiarin buku usaha, suara-suara itu buku lama. Karena itu ya ini dengan link yang kita punya, kita linknya NO, PBNO, linknya MI, kemudian linknya Kemenag. Kami nanti akan coba mengumpulkan naskah-naskah khutbah yang kontekstual yang mudah-mudahan kami cetak dan kita berikan kepada khotib masjid sekecamatan Kalididu. Itu ikhtiar pertama sebagai tindak lanjut maka dari gerakan ini. Yang kedua, karena kadang-kadang kita juga kalau memintakan itu di masyarakat itu sebenarnya protes keberatan brudel ketika mengapunten khotib niku mawon yang ada ngapunten ya itu juga tidak kemudian membaca kita baru, tapi kita yang diulang-ulang. Karena itu salah satu ikhtiar nanti BKM Kecamatan Kemangke, kami akan coba ada gerakan khotib keliling yang terpraksisi. Jadi kami nanti habis ini mulai insya Allah kita akan ada rakor khusus, rakor masjid khusus itu, yang itu nanti kita akan meminta misalnya contoh khotib kali ini terbaik siapa? Masjid Baitur Rahim, masjidnya Syariah siapa? Masjidnya Brangdo siapa? Masjid Mutengkari siapa? Itu dari satu-satu yang terbaik di masing-masing masjid. Nah yang terbaik itu nanti kemudian akan kita jadwal untuk putar ke masjid-masjid sekitar. Jadi bisa jadi yai yang di Masjid Hujo yang paling bagus suatu saat isi di Masjid Mayang Hijau, suatu saat isi khutbah di Panjunan, suatu saat isi khutbah di Pelakan. Dan itu akan menjadi kesepakatan kelanjutan dari program untuk BKM. Yang ketiga,
tidak lanjut dari BKM ketika kemudian pakai ada program-program dari pemerintah pusat terkait dengan rehab, terkait dengan bantuan kitab suci, maka BKM akan memfasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua lanjut ke UPZ, dan ini yang paling krusial karena menjelang hari raya. Jadi kata Korea pengantarnya begini, ketika negara itu sudah membentuk lembaga amil zakat resmi yang bernama Badan Amil Zakat Nasional, maka secara bersamaan di masyarakat itu tidak boleh ada amil zakat sebelum mendapatkan SK resmi negara. Saya ulangi boleh, ketika negara itu sudah membentuk lembaga resmi amil zakat yang bernama Badan Amil Zakat Nasional, maka pada saat bersamaan tidak diperkenankan, tidak diizinkan, tidak boleh, tidak sah ketika di masyarakat kemudian tiba-tiba tanpa SK negara memproklamirkan sebagai amil, itu buat sah. Karena buat sah, maka posisinya tidak bisa menjadi amil. Karena tidak bisa menjadi amil, maka sesungguhnya tidak dapat hak sebagai amil, tidak bisa menerima zakat. Sakitnya apa? Nerima titipan, tidak bisa mengelola. Nah, mangke Korea ini melalui forum yang mulia ini, mangke kami KUA dengan arahan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil akan memfasilitasi itu. Karena itu kemudian tadi kita dengan Rawo pun diberikan form itu, form UPZ masing-masing masjid. Mangke monggo membuat itu, kemudian mangke mengumpulkan di mana cukup ke KUA. KUA kemudian akan memohonkan SK ke Basnas Kabupaten. Kita koordinir menjadi satu grup bersama kita. Sehingga harapan kami ya ini, mangke menjelang Idul Fitri, masjid musola itu sudah memiliki UPZ resmi dan SK negara. Dan karena itu sah secara fikih negara bagi agama untuk menjadi amil zakat di masing-masing lingkungan. Dan secara khusus kepada Bapak Slamet itu juga termasuk nanti untuk lembaga pendidikan. Bapak-bapak pengawas Agus, Bapak-bapak UPT itu juga termasuk lembaga pendidikan. Karena prakteknya sekolah-sekolah itu kemudian bisa kemudian menerima zakat. Bikin panitia sekolah ambil. Lah ketika peradaban tidak bisa. Ketika bahasa sudah resmi menjadi lembaga negara, maka itu tidak bisa sah dan ambil. Itu makanya sama juga kita fasilitasi untuk bersama-sama kita membuat gerakan pembentukan dan legalisasi UPZ di masing-masing tempat yang kita pakai sebagai kerja. Nah, pasal lanjutan dari yang ada pertanyaan, Pak Hamid, nggak berarti pakai zakat itu pakai di Basnas, zakat sekolah di Basnas, zakat guru-guru di Basnas. Jadi ada pasal khusus ketika UPZ itu di level masjid raya, majelis kecamatan, majelis desa, majelis taklim, musola, langga, lembaga pendidikan level sekolah, samalia, MI, SD, SMP, MTS, termasuk PAUD, itu hanya punya hak dua, mengumpulkan dan mengelola. Dan itu sejumlah 100%. Atau sebenarnya sekolah A misalkan atau masjid A dapat dari masyarakat 1 ton, maka 1 ton itu punya 100% untuk diapakan oleh UPZ ke masjid itu. Basnas hanya sifatnya laporan mamon. Nah, yang menarik ketika UPZ itu hanya berfungsi sebagai pengumpul, maka hanya ambil 65%. Tetapi ketika sudah mengumpulkan dan mengelola, maka hanya ambil menjadi 12,5. Sehingga misalnya kalau itu gampang, kalau dapat 1 ton, maka hanya ambil itu 1 kintal 12,5 kilo. Itu yang mereka ambil. Selain tentu untuk alokasi 8 asnaf itu. Dan itu Bapak Ibu lagi-lagi ini soal fikih dan insya Allah mungkin disampaikan oleh Basnas ini menjadi jumhur ulama Indonesia bahwa ulang boleh ketika sudah ada Basnas maka lembaga-lembaga amil di masyarakat wajib mendapatkan pengesahan dari Basnas Kabupaten yang itu menjadi kepanjangan tangan negara. Itu yang bisa saya sampaikan dan mohon izin
dengan hormat maka Bapak Camat memberikan sambutan pengarahan sekaligus buka acara pada siang hari ini, sore hari ini. Kami kurang